di hari ini, di hari Kamis. Amin. Haleluya puji Tuhan, dan saya langsung serahkan kepada Arul yang hari. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun saudara berada, saya bersyukur kepada Tuhan bisa melayani saudara dalam program Suka-Sukamu Tuhan, dalam program edisi bersama dengan generasi muda. Generasi muda yang luar biasa yang dipakai oleh Tuhan. Amin saudara. Saudara siap dengarkan firman Tuhan dimanapun saudara berada. Mari kita buka Alkitab. Kita buka firman Allah di dalam kitab 1 Tesalonika pasalnya yang kelima. 1 Tesalonika pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-17. Ayat 17, firman Allah berkata apa saudara? Tetaplah berdoa. Tema firman Tuhan yang saya ingin sampaikan kepada saudara adalah tetap memiliki hubungan dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bersama bahwa doa berbicara mengenai hubungan kita dengan Tuhan. Doa berbicara bagaimana kita berkomunikasi dengan Tuhan. Kita sedang terkoneksi dengan Tuhan. Ketika saudara berdoa, saudara sedang datang kepada Tuhan. Saudara sedang berhubungan dengan Tuhan. Sehingga Rasul Paulus mengatakan kepada orang-orang percaya yang ada di Tesalonika, Rasul Paulus katakan apa saudara? Tetaplah berdoa. Artinya apa saudara? Rasul Paulus ingin katakan kepada semua orang percaya yang mengikut Yesus untuk apa? Tetap berdoa, tetap memiliki hubungan dengan Tuhan, tetap terkoneksi dengan Tuhan. Di dalam terjemahan lama saudara dituliskan seperti ini. Dan berdoa dengan tiada berkeputusan. Dikatakan dan berdoa dengan tiada berkeputusan. Artinya apa? Ketika kita berhubungan dengan Tuhan, memiliki hubungan dengan Tuhan, jangan sampai hubungan kita dengan Tuhan itu putus-putus, saudara. Sehingga Rasul Paulus ingin bilang apa, saudara? Dengan tiada berkeputusan. Ketika saudara mengikut Tuhan, percaya kepada Tuhan, biarlah komitmen saudara tetap ada pada konsistennya. Ya saudara, jangan putus nyambung sama Tuhan. Di dalam terjemahan King James Version dikatakan, pray without ceasing. Berdoa artinya saudara, berdoa tanpa henti. Berdoa tanpa henti. Ketika saudara memiliki hubungan dengan Tuhan, jangan pernah berhenti. Katakan jangan berhenti. Ketika engkau mengikut Yesus, jangan pernah berhenti. Tetap setia. Katakan setia, saudara. Amin. Amin. Dimanapun saudara berada, engkau mengikut Yesus, tetap setia. Dikatakan pray without ceasing. Tanpa henti. Inilah yang baru dinamakan saudara. Inilah yang baru dikatakan sekali Yesus, tetap Yesus. Katakan saudara, sekali Yesus, tetap Yesus. Bukan hanya kalimat omong kosong biasa. Ya saudara, tetapi benar-benar ini orang yang bisa berkata sekali Yesus tetap Yesus adalah orang yang tetap memiliki hubungan dengan Tuhan, yang tidak berhenti, tidak putus nyambung, terus menerus. Amin saudara, terus menerus. Jangan hari ini sama Tuhan, besoknya sama siapa? Kan? Hari ini ikut Tuhan, besoknya gimana? Ya nggak tahu.
Hari Minggu masuk gereja, hari Seninnya kemana? Tapi firman Tuhan ingin mengajarkan kepada kita agar kita tidak berkeputusan. Enggak putus-putus. Ikut Tuhan, tetap Yesus, tetap Tuhan, sekali Yesus, tetap Yesus. Sampai selama-lamanya, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Amin saudara, dimanapun saudara berada, kuatkan imanmu. Kuatkan kepercayaanmu. Sekali Tuhan Yesus tidak boleh digantikan oleh siapapun. Hai anak-anak muda, jangan sampai game menggantikan engkau. Menggantikan Yesus. Jangan sampai ini itu menggantikan Yesus. Tapi tetap konsisten. Tetap memiliki hubungan dengan Tuhan. Dan yang jadi pertanyaannya, Bagaimana agar kita tetap memiliki jalannya Tuhan. Karena Tuhan bilang apa? Firman Allah bilang apa? Akulah jalan. Engkau bingung, bagaimana caranya saya hidup benar? Bagaimana? Firman Tuhan bilang, akulah jalan. I am the way. Akulah jalan. Udah gak usah bingung-bingung. Datang sama Tuhan. Karena Dia adalah jalan itu. Yang membawa engkau, yang menuntun engkau, yang menyertai engkau. Karena firman Allah berkata, sekali-kali aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Dia datang ke dalam dunia yang pertama kali. Untuk apa? Sebagai apa? Sebagai Allah Immanuel. Artinya apa saudara? Yang berarti Allah menyertai kita. Allah menyertai kita. God with us. Amin saudara. Dan firman Allah berkata, akulah jalan dan kebenaran. Dialah kebenaran. Firman Allah adalah kebenaran. Datang sama Tuhan. Lu mau cari kebenaran. Saudara mau cari kebenaran. Bapak Ibu ingin mencari kebenaran. Hanya ada di dalam firman Allah. Firman Allah sudah menuliskan segala sesuatu. Firman Allah sudah menjelaskan segala sesuatu. Apa yang kita perlu pertanyakan? Firman Allah telah menjawab semua yang menjadi pertanyaan kita. Lalu saudara, yang kedua, bagaimana kita tetap memiliki hubungan dengan Tuhan? Yang kedua adalah hidup tidak bercela. Hidup tidak bercela. Saudara, hari-hari ini, zaman sekarang, aduh saudara, mengerikan. Kalau kita tidak bisa menjaga hidup ini, tidak bisa menjaga kehidupan kita, kita akan hidup bercela. Kita akan mengikuti arus dunia yang membawa kita kepada kebinasaan. Firman Allah berkata, jalan apa? Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Menuju kebinasaan. Siapa di antara saudara yang ingin menuju kepada kebinasaan? Siapa yang saudara di antara saudara yang ingin menuju kepada kebinasaan? Tapi saya percaya tidak ada di antara kita yang mau hidupnya binasa. Yang mau hidupnya tidak ada sesuatu. Tidak ada nilai. Tidak ada benefit. Sehingga banyak orang berpikir, ngapain gua hidup? Ngapain gue bikin ini? Ngapain gue bekerja? Ngapain gue ikut Tuhan? Ngapain gue iring Tuhan? Ngapain gue doa? Tapi saudara, hidup tidak bercelah, tidak mengikuti
zaman yang mengerikan ini, saudara. Amin, saudara. Karena firman Allah bilang apa? Jagalah hatimu. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Hatimu. Kenapa? Karena dari situlah terpancar kehidupan dari hati kita. Kuncinya ada pada kita. Apa kita mau jaga hati kita atau kita mau biarkan saja begitu saja? Jaga hidupmu, karena engkau adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Jaga pergaulanmu, karena engkau adalah orang yang berharga. Jangan sampai, saudara, hidup jadi berkat. Amin, saudara. Hidup itu jadi berkat. Hidup itu jadi teladan. Orang lain lihat saudara, orang lain lihat Yesus dalam dirimu. Orang lain lihat saudara, orang lain menerima pengharapan, menerima sukacita, menerima kebahagiaan. Karena lihat saudara. Bukan karena saudara cakep, cantik, enggak juga gitu saudara, ya kan? Tapi karena Yesus, karena engkau mau jadi berkat. Orang lain bisa merasakan dampak yang engkau rasakan, entah itu baik atau buruk. Saudara, saya baru pulang dari sekolah. Tadi saya ke sekolah. Kita lagi ambil nilai ujian yang baru. Terima rapor. Waktu orang tua lagi rapat di ruang guru. Saya di kelas dengan ada beberapa teman saya. Dan ada juga guru wali kelas. Saya sambil jalan saudara. Karena saya udah terima hasilnya. Saya sesi 1, saya terima hasil. Saya bersyukur. Karena semua mata pelajaran tuntas, puji Tuhan. Jadi saya bisa ikut ujian minggu depan. Kalau nggak tuntas, nggak bisa. Saya bersyukur, saya nyanyi. Sambil jalan-jalan di kelas, ada wali, ada teman. Saya nyanyi. Terima kasih, Yesusku. Terima kasih, Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Saya nyanyi. Terima kasih. Saya nggak boleh. Pokoknya saya nyanyi sambil bengong karena nggak tahu lagi ngapain. Selesai saya nyanyi, saya duduk diam-diam. Tiba-tiba teman saya datang. Dia bilang, Aron, tadi kamu nyanyi lagu apa? Yang pertama tadi lagu apa ya? Karena saya nyanyi beberapa kali. Lalu dia tanya, yang tadi lagu pertama apa? Oh, yang terima kasih Yesusku. Oh iya, sangat memberkati. Karena saya bersyukur saya dapat nilai baik. Saya nyanyi terima kasih Yesusku. Mereka bisa merasakan dampak. Dia bilang, aduh itu lagu terngiang-ngiang. Itu lagu terngiang-ngiang sama pikirannya. Bagaimana kita harus berterima kasih kepada Tuhan. Jadi dampak yang benar, berkat saudara. Bukan hidup ini jadi batu sandungan. Jadi saudara. Hidup jadi berkat saudara. Jangan sampai orang lihat saudara bikin gelisah orang. Saudara. Bikin sampai orang nih mau lihat saudara. Hidup ini mesti jadi berkat. Amin saudara. Tadi di sekolah teman saya. Ada 4 mata pelajaran tidak tuntas, saudara. Tidak tuntas. Dan harus dituntaskan. Kalau enggak bisa ikut ujian minggu depan. Gelisah, aduh. Karena enggak tuntas kan, saudara. Gelisah. Bagaimana ini. Saya sampai ikut gelisah, saudara. Saya gara-gara lihat nih orang, saya jadi gelisah. Gara-gara lihat dia, saudara. Saya seharusnya enggak perlu gelisah. Saya udah kelar, udah tuntas, selesai. Tapi gara-gara lihat dia gelisah, kan teman juga. Saya ikut gelisah. Saya sampai datang, siapa ngana? Maksudnya kenapa kamu? Kok gelisah-gelisah? Dia bilang, Aron, ini belum tuntas ada mata pelajaran ini. Saya saking jengkelnya saudara sama ini teman ini satu. Saya tarik dia, saya cari guru mata pelajaran. Biar tuntas ini nilai. Karena saya juga jengkel. Saya cari, permisi ibu, ini ibu belum tuntas ibu. Oh gimana supaya tuntas? Oh begini. Saya sampai temenin teman saya ini cari itu guru. Sampai selesai. Walaupun agak jengkel tapi saya bisa jadi berkat saudara. Selesai dia bilang makasih Aron, wah puji Tuhan. Saya juga ya. Puji Tuhan. Walaupun agak gelisah tapi sudahlah. Teman mah harus membantu. Kita harus saling membantu. Jadi ini berikan sesuatu yang walaupun engkau sedang mengalami pergumulan masalah kehidupan. Tapi udah ada masalah lagi. Ya kan saudara. Ada orang sakit, so lome, udah lemas, tambah bikin lemas lagi. Bikin hilang damai sejahtera, saudara.
Kalau sakit, ada pergumulan masalah, tetap sukacita, tetap berharap, punya pengharapan, tidak lome-lome lemah, tetap punya pengharapan, saudara. Mesti ada itu, saudara. Saya tahun lalu bulan Agustus minggu kedua sakit. Penyakitnya mirip-mirip sama COVID. Saya nggak berani cek, karena kalau saya cek, saya bisa masuk rumah sakit. Dan itu zamannya waktu isolasi rumah sakit. Masuk rumah sakit udah nggak keluar. Kalaupun keluar, tinggal peti. Saya nggak berani ke rumah sakit. Sakit, lumayan saudara. Lumayan bikin drop. Tapi hati saya tetap sukacita. Tapi tiap hari saya putar lagu Hati yang Gembira Adalah Obat. Itu bikin saya sukacita walaupun saya sedang sakit. Tapi orang lain melihat saya enjoy, diberkati juga mereka. Wah, punya pengharapan. Amin, saudara. Yang ketiga, yang terakhir. Bagaimana kita tetap memiliki hubungan dengan Tuhan. Yang ketiga, hidup di dalam Tuhan. Amin. Hidup di dalam Tuhan. Karena di luar Tuhan, apa saudara? Di luar Tuhan, we are nothing. Kita bukan siapa-siapa. Siapa Anda? Dengan kehebatanmu, kekuatanmu, apapun yang kau miliki. Aduh, di luar Tuhan, nothing, saudara. Bukan siapa-siapa. Saya pun, Tuhan Yesus. Kalau di luar Tuhan, siapa saya? Bukan siapa-siapa, saudara. Apa yang perlu kita hebatkan dengan kekuatan kita ini? Manusia lemah. Manusia dengan penuh keterbatasan. Tapi dia adalah Allah yang tidak pernah terbatas. Jangan pernah bataskan kuasa Allah. Tuhan bekerja luar biasa. Kita manusia yang penuh dengan keterbatasan. Makanya kita butuh Tuhan yang tidak terbatas. Hidup di dalam Tuhan. Apa yang terjadi ketika Adam dan Hawa hidup di luar Tuhan? Mau ikut dosa, mau di luar Tuhan, sudah. Keluar dari Taman Eden. Mereka kehilangan kekudusan yang membuat mereka berharga, precious, bernilai. Tapi mereka menjadi sesuatu yang tidak bernilai. Karena dosa. Barang seindah apapun, kalau udah rusak, harganya turun. Emas, cincin, apapun. Tapi kalau udah jelek-jelek, walaupun ada harga, tapi udah turun. Ya kan? Ini saudara, gelas, ya kan, dia nggak kelihatan. Pokoknya barang lah. Indah apapun, tapi kalau udah rusak nggak ada harga. Apa yang terjadi di luar Tuhan, kita merasa diri nggak berharga. Dan memang tidak, terlalu banyak dengan hadu-hadu, saudara. Amin. Tapi kita sudah ditebus oleh darah Tuhan. Kita menjadi orang yang begitu berharga, begitu bernilai. Nggak bisa dijual dengan game, gadget, HP, apalah. Enggak. Jangan jual Tuhan. Karena ketika kita hidup dalam Tuhan, kita hidup dalam penyertaan Tuhan. Kita hidup di dalam Tuhan. Amin. Amin, saudara, dimanapun Bapak Ibu saudara berada, hiduplah di dalam Tuhan. Hiduplah dalam jalannya Tuhan. Jadi bagaimana kita tetap memiliki hubungan dengan Tuhan? Yang pertama, hidup benar. Yang kedua, tidak bercelah, jaga hidup ini. Dan yang ketiga adalah hidup di dalam Tuhan. Sebenarnya masih ada begitu banyak hal kalau kita mau berbicara mengenai hubungan dengan Tuhan. Tapi saya percaya Tuhan akan memberikan rema-rema dari firman Allah ini. Yang akan ada mungkin, ya kan, yang tidak ada pada saya. Tapi Tuhan kasih sama saudara. Tuhan kasih, luar biasa. Tuhan akan bekerja dan akan memakai hidup saudara. Amin. Khususnya anak-anak muda. Karena ini program generasi muda. Haleluya. Ini program, tapi orang-orang tua juga di luar sana, Bapak, Ibu, Saudara, dimanapun engkau berada, tetap miliki hubungan dengan Tuhan. Kalau saudara yang baru ikut nonton, selesai ini putar ulang, saudara. Ikut dari awal, supaya ngerti. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih, dan selanjutnya saya serahkan kepada Reinhard. Oke, puji Tuhan, haleluya. Terima kasih Kak Aaron yang tadi menyampaikan firman Tuhan. Oke, Bapak Ibu Saudara, mari kita satu di dalam doa.
Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus, kami berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan, firman Tuhan yang sudah kami dengar. Terpujilah Engkau, kemuliaan Tuhan yang dinyatakan, kuasa Tuhan yang dinyatakan lewat firman-Mu. Tuhan, siapa kami? Kami hanya manusia biasa, tetapi Engkau mengangkat kami menjadi orang yang berharga. Terus berkati kehidupan kami, pakai kami serta tuntun kehidupan kami kepada jalannya Tuhan, kepada firman Allah, kepada kebenaran. Tuhan, kami mau terus berhubungan dengan Engkau. Jangan tinggalkan kami, jangan ambil roh-Mu yang ada di dalam kami, tapi bangkitkanlah roh-Mu yang ada dalam kami Tuhan. Kami akan tetap setia mengiring Tuhan. Berkati setiap kami dimanapun kami berada. Setiap mereka yang sedang menyaksikan program ini, kami percaya Tuhan akan memberkati kehidupan mereka, memakai kehidupan mereka dengan dahsyat dan luar biasa. Mujizat keajaiban akan terus menyertai kehidupan mereka. Penyertaan Allah akan terus menyertai dan tidak akan pernah meninggalkan mereka. Program Suka-Sukamu Tuhan, biarkan Tuhan pakai terus program ini untuk menjadi berkat dimanapun Tuhan ditayangkan. Kami percaya banyak jiwa-jiwa yang diberkati lewat pelayanan ini. Kami akan akhiri di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Kak Aaron yang sudah menjadi narasumber kita pada siang hari ini maupun semua yang menonton dalam live streaming program Suka-Sukamu Tuhan.